Apa pesan-pesan kalian terhadap siapa dulu nih? Jadi gini, Orangnya seru banget, dia tuh kayak bisa nyairin suasana gitu. Karena Kang Andi ada bojot. Bojot, nah gas nah. Kembarannya Kang Andi. Ya betul, kembarannya Kang Andi, cuman bedanya dia lebih pendiam. dan itu tuh pasti kalau makrab tidurnya bareng guys. Mereka gak akan bisa dipisahkan. Tiba-tiba joget di lab, terus salah satu orang yang meracuni orang-orang lab untuk mendengarkan dangdut. Ini nyawa tuh, kalau baru kayak gitu, aku udah ketawa kan. Jadi gua absurd ya. Kalau suka gimana? Kalau dari Ray Absurd, gue yang baiknya profesional. Ya. Sobat Apple lah ya, ada gitu. Terus sales Apple dan sesepuh iOS. Kang Davi ajarin kami sepatu roda dong, karena lihat di snapgramnya jago banget sampai masuk TV kan, keren main sepatu roda ya. Keren. Ustad, kapan nikah? Kapan nikah? Buat Kak Davi, Well, apa yang ngerangkul teman-temannya sih, kayak dia bisa ngelit dengan baik. Gue gitu sih. Kang Galih. Ciri khas yang paling nempel dari Kang Galih itu adalah suaranya yang keras dan kedengaran kemana-mana. Sama selalu pakai tas sling bag-nya. Terus aku juga suka sama cara leadership-nya Kang Galih. Keren. Kang Galih tuh awal lihat kesannya tuh kayak parah, ini kelihatan banget nih jiwa pemimpinnya, leadnya. Weh, gimana Ray? Allah Akbar. Yang paling berkesan adalah jokesnya Kang Ahmad tentang bom. Itu sangat membuat kita tercengang. Soalnya kayak diem ya. Pendiam, gak terlalu banyak ngobrol juga sama Kang Ahmad, tapi sama teman-temannya kalau aku lihat tuh suka ngobrol juga gitu. Kang Ahmad tuh baik dan insightful parah waktu ngobrol tuh, kayak membahas dari sisi Androidnya gimana, terus nanti backendnya gimana dan lain-lainnya gitu. Baik, mau sharing ilmu lah gitu. Sangat cool. Kang Aras, kesan aku Kang Aras itu pertama informatif banget buat ngasih tahu hal-hal atau ada event-event apapun yang berhubungan dengan IT. Terus suka ngingetin hidup sehat di SK-nya, jadi sempat motivasi buat hidup sehat juga. Suka share events sama juga course. Nawarin suka project dari luar kayak gitu. Iya, Kang Aras juga sering kasih rekomendasi buat cari magang dan sebagainya ya, course-course juga. Pertama first impressionnya dulu ya. Kang Julian itu kayak ini ya, kayak pendiam banget gitu ya. Terus juga kayak NPC lah ya, sama kayak NPC gitu. Tapi ternyata kadang suka nyeletuk barbar gitu. Orangnya tuh kalau bercanda. Diam ya, nggak terlalu banyak ngomong. Tapi ternyata orangnya pintar gitu ya. Sering itu baik juga, sering soleh juga, sering sholat sama yang lain untuk meningkatkan sholat. Meskipun beliau ini tidak mau menjadi imam. Julia Adit mah dari awal nih udah tahu nih gue ini pasti wibu nih. Ternyata pas dideketin bener kan, dia lagi main Genshin. Kan gue juga main Genshin Impact, jadi kalau main, iya gue main, wah udah ngobrol panjang lebar dah cerita di Genshin. Keren wibu. Kang Adil tuh paling berkesan ya. Workshop Itu sangat Kang Adil workshop malamnya kalau bisa dilanjutin. Iya, Tetap dilanjutin. Iya. Ya, absurd kau. sudah jelas. Tiba-tiba No konteks. teks, iya bener. Siapa dulu nih? Gue deh. Kang Adit tuh iya bener, no konteks. Dia kadang-kadang suka tiba-tiba datang, tiba-tiba ngasih saran gitu ya. Walaupun kadang emang sih sarannya bagus gitu ya, kadang ada isinya, tapi kadang akhirnya malah bercanda gitu ya. Absurd tapi. Kang Raf itu salah satu cutting yang paling dekat lah sama aku, karena pernah ada suatu ketika aku nelpon Kang Raffi jam 1 malam untuk curhat. Raf itu kesannya banyak banget sih yang aku bakal ingat. Kang Raf itu orang yang baik, yang benar kata Dinar, selalu ngerangkul. Impression aku ke Kang Raffi itu fuckboy. Jadi aku tidak berniat untuk deket sama Kang Raffi. Awalnya aku lihat tuh dia tuh
dibutuhin tolong sama banyak orang dan semuanya tuh dia bantu gitu. Berkesan banget karena pas aku Imagine Cup juga Kang Raffi banyak banget nolong, kayak misalnya bantu pasangin banner, dan itu pertama kalinya kayak aku ngerasa anak lab tuh pedulian banget ya gitu. Baiknya dia tuh kebangetan kata. Sobat si tampan. Jadi udah berapa kali ke Garut itu satu hotel. Oh ya, Kang Jafar, dia tuh kelihatannya kalau dilihat mungkin dia kayak suka bercanda gitu orangnya. Emang suka bercanda sih orangnya, suka gimmick juga. Tapi Dia suka main gitar, suka nyanyi-nyanyi di lab. Intinya dia bakal jadi orang yang paling up to date jika berbau tentang konser ataupun musik. Tapi terkadang dia juga bisa jadi orang yang jahil banget ke temen deketnya. Juga sesepuh Android. Ajarin dong. Sepuh. Kang Raffi ini ikonik banget sama celana pendeknya. Baik sih orangnya. Terus jaga image-nya juga mantap sih. Terus dia kelihatan gagah, kelihatan berkarisma. Terus bisnisnya juga parah jago. Terus satu kata untuk Kang Raffi, bisnis. Teh Mia. Kata yang lain sih Teh Mia itu bisa disebut bocil kematian. Pas lagi Septemberan juga keren banget. Satu kata buat Teh Mia, jump shot. Mari. benar. Iya. Salah satu perempuan yang ini ya, pekerja keras banget. Mari pinter sih, pintar, terus ambis. Ya, Temari juga udah banyak bantu aku, mulai dari kayak bantu sampai bantu nyusun LinkedIn, terus habis itu kasih tips-tips supaya aku bisa lebih baik lagi. Terus kita juga bareng-bareng di GDSC, keren banget pokoknya. Udah aja dari orang, segitu aja dari orang. Udah lama udahan ya, yo. Dadah, Bener. Setuju. Soalnya tuh apa ya? Cinta. Kalau aku tuh sama kating-kating lain tuh kan ngerasa kayak punya kakak gitu ya. Nah, aku tuh kalau jalan sama Teola, kayak aku ngasuh gitu. Dia tuh suka kalau tiba-tiba lari, tiba-tiba kalau nyebrang tuh kayak aku harus ngejagain dia. Yolanda tuh orangnya fun gitu, kayak diajak bercanda juga. Diajak bercanda juga enak gitu. Terus dari semua yang itu gue tahu dia kayak wanita yang kuat. Semangat. Teh Awal ini suka banget sama Dio. Dan setiap makan selalu sambil nonton videonya Nadia Omara. Tahunya orangnya baik banget, care, dan jago bikin 3D. Teh Awal. Terakhir buat Teh Awal. Teh Awal tuh apa ya? Teh Awal tuh dari awal tuh dia tuh pas gampang dideketin gitu loh. Kayak betul. gampang diajak ngobrol, terus misalnya kalau aku curhat tuh dia tuh kayak ngevalidasi emosi aku, misalnya kalau aku sedih nih gini atau apa, tapi kayak ngasih saran gitu loh. Bener betul. Kelas pakai jet, inti nama sing sarareha, sing lancar usahana, amin. Yang kejodona, tong bohong bisa. Jangan lupa CL karena koneksi itu penting. Intinya info lokal. Menurut saya Kode Labs itu apa sih? Kode Labs menurut saya adalah sebuah kelompok di mana orang-orang memiliki visi yang sama, yaitu untuk belajar bersama-sama, entah itu di tech skill ataupun di soft skill. Menurutku Kode Labs itu tempat buat kita belajar, dan yang paling penting Kode Labs itu menurut aku tuh rumah, karena kita bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, kita bisa kompetitif tapi sehat. Yang menurutku nggak ada yang bisa saling sikut ya menurutku.
Kode Labs menurut saya pribadi itu lebih dari sekedar tempat belajar sih. Sebuah komunitas yang dimana aku pribadi dapat pengetahuan akademik dan juga pengalaman kehidupan yang sangat berharga bagi sendiri. Kode Labs itu merupakan rumah kedua buat aku. Tempat aku bisa ketemu sama banyak orang, benar-benar bisa dianggap keluarga. Nah, riset, gibah, main, kompetisi, apalagi Kode Labs pernah jadi tempat aku buat nginep ngampus skripsi. Waktu itu paling lama kita 1 minggu sih nggak pulang. Saya ingat persis waktu itu di Sabuga waktu penerimaan mahasiswa baru. Kode Labs ini punya satu pembawaan yang unik sebenarnya. Jadi mereka instead of membanggakan apa yang sudah mereka raih, mereka justru ngajak anak-anak buat belajar bareng dan mengembangkan produk-produk yang ada di Kode Labs. Jadi keren lah pokoknya, mereka tuh anti mainstream gitu waktu itu. Makanya saya kayak, kayaknya kece nih gabung CL. Waktu itu masuk CL karena kebetulan bingung mau masuk himpunan atau organisasi apa, terus kemudian ada muncul tuh Kode Labs Open Requirement. Nah terus coba apply dan alhamdulillah ya masuk. Mungkin pas awal-awal tuh lebih ke pengen cari sebuah wadah atau tempat di mana saya bisa minimal mungkin ada kegiatan yang memberikan hal-hal positif gitu. Nggak sekadar cuman kuliah pulang. Jujur karena aku pikir CL itu pertama kali aku masuk CL tuh karena ingin menjadi batu loncatan aja gitu di CL, dan memang benar gitu. Aku di CL itu benar-benar belajar banyak banget gitu, untuk sampai sekarang tuh siap di dunia kerja atau di dunia industri itu udah kayak remeh gitu, karena di CL tuh udah biasa ini. Di dalam Kode Labs ada Pak Adam dan Budian juga, pembimbing yang sangat banyak mengajarkan life lesson ya. Aku bilang mungkin bukan hanya sekadar mata kuliah, tapi aku bilangnya life lesson, sebuah pelajaran hidup kepada diriku, yang mana pelajaran hidup ini sangat penting saat kita nyemplung ke dunia kerja nanti. Yang mana aku kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ada persoalan, aku tinggal nanya aja ke Budian dan ke Pak Adam. Jadi aku nganggap mereka itu udah kayak orang tua pribadi aku. Untuk Pak Adam dan Budian, di mata aku bukan sekedar dosen, tapi juga orang tua aku kalau aku di kampus. Berkat ilmu dan bimbingan beliau-beliau lah yang sangat berkontribusi ngebentuk aku sampai bisa sejauh ini. Di mata aku, mereka udah kayak mentor kehidupan ya, ngasih banyak pelajaran hidup. Dan juga yang paling dirasain membuat aku lebih disiplin, membuat belajar untuk rendah hati ya, dan juga banyak banget pelajaran-pelajaran yang nggak bisa diceritain satu-satu. Jadi makasih banget Pak Adam dan Budian udah ngajarin aku banyak hal. Paling nggak bisa dilupain di CL tentunya banyak hal kenangan yang bakal dikangenin di CL, kayak ngobrol bareng, main bareng, makan bareng, acaraan bareng, dan tentunya ngejar deadline kompetisi ya yang sampai malam-malam itu, karena itu juga bakal cukup susah gitu buat dilupain. Sebenarnya banyak sih, cuman mungkin salah satu aja ya. Salah satunya adalah yang ketika makrab di villa itu mungkin ya. Itu first time gue bisa lihat temen-temen Kode Labs yang gak kayak di lab ya. Jadi mereka kayak beda lah gitu. Kayak mereka bisa jadi dirinya sendiri dan gue seneng gitu karena itu hal yang langka. Itu sih. Ketika proses ngerjain skripsi, di situ kita yang seangkatan sering makrab itu istilah anak lab untuk nginep di lab
Kemudian selain ngerjain skripsi, kita juga biasanya tengah malam itu biasanya jajan atau makan di warkop. Nah, itu sebuah proses yang menurut saya paling susah buat dilupain. Kenapa? Karena kita sama-sama ngerjain skripsi, kemudian senang bareng, pusing bareng juga, dan dimarahin bulian juga bareng karena ngerjain revisinya itu nggak benar. Mentoring kompetisi Imagine Cup jam 12 malam dengan mentor dari Polandia. Beberapa teman ada yang nginep di lab gitu. Dan ini tuh di bulan puasa dan paginya ada kelas. Satu kata, alhamdulillah. Rasa syukur sangat mendominasi waktu setahun dari Kode Lab. Akhirnya saya bisa merasakan satu langkah ke depan untuk menghadapi hutan kenyataan. Setelah lulus dari CL, aku benar-benar belajar banyak. Aku benar-benar ngerasa bahkan kalau misalnya aku nggak masuk CL di perkuliahan, kayaknya perkuliahan aku bakal sia-sia sih. Jadi aku ngerasa Kode Labs itu benar-benar banyak membantu aku dalam 4 tahun ini, menjadikan diri aku yang sekarang jadi tahu tujuan hidup aku, jadi tahu aku mau kemana, dan ngajarin nggak hanya perihal teknikal, nggak hanya perihal perkuliahan, tapi juga gimana cara kita menjadi memaksimalkan potensi dalam diri kita. Yang dirasain juga setelah lulus mungkin kayak apa ya, kayak cukup hampa aja sih jujur, karena dulu tuh aku menjalani kehidupan dari CL itu, menjalani kehidupan di kuliah itu cukup fun gitu ya, cukup menyenangkan gitu bersama teman-teman, dan sangat berbeda gitu saat sekarang sudah bekerja. Itu kayak menjalani kehidupan tuh lebih serius, walaupun nggak serius juga, cuman ya cukup ngerasa hampa sih perbedaannya. Seru, lingkungannya supportif, lalu tidak melulu soal rancangan atau pengembangan aplikasi, tapi juga soal soft skill, yaitu ada tematik, ada sharing knowledge, dan kegiatan yang lain. Seru ya, di CL ini seru, kita bisa explore apapun di bidang software engineering, dan tentunya juga banyak pengalaman yang seru juga saat kompetisi waktu masih di CL. Mengukir jejak yang berarti sih dalam kehidupanku pribadi. Dan juga di Kode Labs itu selalu memberikan aku peluang dan pengetahuan yang berharga. Mungkin kedepannya itu adalah tugasku untuk menggunakannya dengan bijak sih. Selalu hargai dosen, selalu hargai Bu Dian, selalu hargain Pak Hadam. Menurutku kalian udah lebih baik dari angkatan aku dan harus ditingkatin lagi, karena menurutku masuk CL dan lulus dari CL itu sangat membantu kalian gitu. Jadi ya jalanin aja. Tetap semangat, pasti capek banget ya karena CL jadwalnya padat, banyak banget proyeknya. Jadi kalian harus tetap semangat, tapi jangan juga nge-push diri. Tetap aja pace-nya dijaga, karena kalian akan merasakan buah dari pekerjaan kalian itu ketika nanti bekerja. Dan jangan sampai makrabnya hilang juga sih. Ya, itu tradisi makrab jangan sampai hilang guys.